In the 21st century, the world faces environmental issues such as climate change, biodiversity loss, deforestation, and water and air pollution. These crises not only affect the nature but also the people's life, politically and also economically around the world. In addition, the growth of technology and industry unsustainability such as human consumption also affect the nature. However, in the midst of rapid globalization and modernization, a valuable heritage such as local wisdom has proven to be able to predict and also overcome various environmental problems in a sustainable way. So, how exactly does local wisdom play a role in ecological conservation? How the realization of local wisdom in the indigenous people? In this episode of World Innovation Special Edition, our speakers will discuss about the definition of local wisdom, the realization about the local wisdom. So, welcoming to you, FPCI Chapter UI World Innovation Special Edition, Local Wisdom, Sustainable, Ecological, Preserving the Future. Selamat siang dan selamat datang Bapak dan Kakak di World Innovation Special Edition. Sebelum kita mulai nih Bapak dan Kakak, mungkin kita bisa perkenalan terlebih dahulu. Ya. Mungkin bisa kita mulai dari narasumber pertama kita, ada Bapak Rino. Mungkin Bapak Rino bisa perkenalan ke teman-teman. Oke, baik. Terima kasih. Ya, saya Rino Arifiansyah. Sehari-hari saya mengajar di Departemen Antropologi FISIP Universitas Indonesia. Mungkin untuk kajian Bapak atau fokus Bapak itu di bagian apa? Kajian saya selama lebih 10 tahun gitu ya, saya meneliti tentang petani dan perubahan iklim. Lalu juga saya melanjut itu kebanyakan di Jawa, di Lombok gitu ya, Jawa Barat, Lombok gitu. Jadi mengenai bagaimana petani di daerah-daerah tersebut, di Indramayu, di Sumedang, di Lombok Timur, mencoba memperkaya pengetahuan mereka untuk mengadaptasi perubahan iklim. Lalu saya juga melanjutkan studi saya di Kalimantan Utara dan beberapa tempat lain terkait dengan masyarakat adat, dengan isu-isu lingkungan, dan isu-isu yang terkait lainnya. Ya. Baik, terima kasih. Selamat datang ya Bapak. Terima kasih. Ya. Selanjutnya kita ke narasumber kita kedua, ada Kak Marno. Mungkin Kak Marno bisa perkenalan ke teman-teman. Saya Marno Sunaria, namanya agak ada Jawa tapi ada Sunda ya. Sunaria, kebetulan saya dari Baduy luar, tepatnya di Kampung Balinding, nggak jauh sih dari Gajibo, sekitar 500 meteran kalau teman-teman pernah ke Baduy. Sehari-hari ya normal aja sih kayak orang-orang Baduy pada umumnya itu sih. Iya. Karena pembahasan kita kali ini membahas soal local wisdom dan juga ekologi kami, jadi saya ingin bertanya pertama dulu ke Bapak Rino. Dalam pandangan Bapak nih Pak, sebenarnya local wisdom itu apa, dan juga sebenarnya mengapa nih tiba-tiba ada local wisdom atau people known dengan kearifan lokal di Indonesia? Oke, local wisdom kalau kita lihat definisinya atau terjemahannya ke bahasa Indonesia itu kearifan lokal gitu ya, kearifan lokal. Nah, sebenarnya itu seperangkat pengetahuan dan praktik yang sangat, di satu sisi dia kontekstual dan sangat lokal, bercirikan lokal gitu ya, kontekstual, berciri lokal gitu ya. Tetapi di sisi lain juga dia terintegrasi dengan pengetahuan-pengetahuan lainnya. Jadi pengetahuan atau kearifan lokal itu ya seperangkat pengetahuan dan praktik yang dilakukan oleh warga di satu lokasi tertentu gitu ya, yang biasanya berorientasi pada keberlangsungan sumber daya alam yang ada di sekitarnya, praktik-praktik pengolahan dan juga penjagaan sumber daya yang ada di sekitarnya yang berorientasi kepada keberlangsungan yang lebih atau keberlangsungan atau ketangguhan gitu ya dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi di dalam maupun di luar lingkungan mereka begitu.
Nah, teman-teman, dari penjelasan Bapak Dino bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya local wisdom itu terkait dengan bagaimana sebuah perangkat pengetahuan dan praktik yang ada di suatu wilayah yang mana mereka memiliki tujuan seperti untuk keberlangsungan lingkungannya. Selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan untuk Kak Marno. Nah, Kak Marno ini kan dari suku Baduy ya, Kak. Sekiranya apa saja sih Kak local wisdom yang ada di suku Baduy dan bagaimana praktiknya itu untuk menjaga lingkungan di sana tuh seperti apa? Kalau untuk praktik sendiri sebenarnya kan kita udah ada di Baduy sendiri, kita udah ada kerangkanya gitu. Kerangkanya itu kita sebut dengan pikukuh. Nah, pikukuh salah satu jadi pikukuh itu apa ya, mungkin pegangan hidup kita sebagai orang Baduy. Nah, salah satu bunyi pikukuh itu gunung teu meunang di lebur, lebak teu meunang di rumpak. Nah, jadi yang mungkin bisa diterjemahkan jadi daratan perbukitan itu gak boleh dihancurin, pegunungan gak boleh dihancurin, dataran pun gak boleh diruksakin. Nah, ini juga salah satu kerangka yang mana ya ini jadi acuan kita selama hidup di Baduy gitu. Nah, contohnya kayak di Baduy kan ada, selain ada area permukiman, ada hutan larangan yang disebut hutan larangan. Nah, hutan larangan ini kan sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita tarik secara sosial, nah ini kan ya ini bentuk ya untuk ngejaga biar si hutan itu nggak semua terjamah gitu, biar si hutannya itu nggak semua dijadiin permukiman atau nggak semua dijadiin sebagai ladang gitu untuk pertanian. Nah, dengan apa ya, dengan pikukuh tadi gitu. Nah, di pikukuh tadi ada kepercayaan misalnya hutan ini tuh nggak boleh dirusak karena ada apanya gitu. Nah, itu kan sebenarnya bukan apanya yang kita takutin gitu, tapi lebih ke dampak dari kerusakan itu gitu. Selain itu juga ya pikukuh itu banyak sekali mengatur, misalnya di Baduy nggak boleh ada pembangunan modern, atau di Baduy nggak boleh ada pertambangan, bahkan sekecil galian sumur di Baduy itu nggak boleh. Nah, itu diatur di pikukuh tadi gitu. Nah, itu saya kira ya itu bagian dari praktek gimana ya, praktek di mana ya kita ngejaga ekosistem yang ada di kita gitu. Selain itu juga kayak berkaitan dengan sungai misalnya. Di Baduy dalam, terutama Baduy dalam kan kita nggak boleh mandi pakai sabun. Nah, itu juga kan ya secara bisa kita lihat secara logis gitu kan, Baduy dalam itu kan di posisinya di hulu ya, di atas gitu. Nah, kalau misalnya kita di Baduy dalam mandi pakai sabun dan lain sebagainya, otomatis kan si air itu tercemar, dan kita yang di hilir di Baduy luar ya akan kena juga dampaknya gitu. Nah, ya itu juga bagian-bagian dimana ya tadi balik lagi ke pikukuh. Jadi ya kerangkanya itu ada di situ gitu. Nah, jadi ya banyak sih sebenarnya, banyak peran banyak hal yang memang kita lakukan atau yang memang orang Baduy lakukan sejak dahulu untuk ya menjaga ekosistem yang ada di Baduy gitu. Nah, berkaitan dengan sungai juga kan tadi ada ya kenapa kita ngejaga hutan, kenapa kita ngejaga sungai, karena ya sungai itu nggak hanya kita gunakan oleh orang Baduy gitu, tapi sungai itu ya digunakan juga oleh orang luar, di mana kita kan nggak bersawah. Itu salah satu kenapa kita nggak boleh bersawah juga ya, menurut pandangan orang Baduy sawah itu juga dapat merusak lingkungan gitu. Nah, tapi ya kita juga pengen punya kontribusi nih untuk sawah, karena sawah juga kan ya dia jadi sumber pangan untuk masyarakat luas gitu. Nah, pada akhirnya ya udah kita nggak bersawah tapi kita jaga airnya gitu. Nah, itu jadi ya konsep-konsep seperti itu ya saya kira juga bagian penting dari peran-peran kita atau implementasi kita di Baduy gitu. Baik teman-teman, mungkin kalau kita tarik kesimpulan lagi nih, kalau di suku Baduy tadi ada yang namanya pikukuh, yang mana menjadi pemegang atau menjadi aturan yang mana itu dilakukan atau dipegang oleh orang-orang yang ada di Baduy. Nah, tadi kan Pak menjelaskan juga di Baduy ada kearifan lokal, ada pegangan yang mereka pegang gitu. Dan Bapak juga memang praktisi yang memang ada pengalaman-pengalaman seperti di Kalimantan dan juga di wilayah-wilayah lain. Kalau dari pengalaman Bapak nih, mengapa sih kearifan lokal ini dimanfaatkan untuk pemberdayaan lingkungan? Pertama dulu saya ulangi sedikit gitu ya, bahwa pengetahuan itu adalah perangkat pengetahuan lokal atau kearifan lokal itu perangkat pengetahuan ya, termasuk di dalamnya juga ada norma gitu ya, aturan dan lain sebagainya gitu ya, yang mengatur apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan gitu ya. Nah, kemudian misalnya secara antropologis pengetahuan itu banyak dikumpulkan, diteliti oleh antropolog gitu ya, atau ilmuwan sosial lainnya, atau misalnya ilmuwan
dari bidang biologi, konservasi gitu, nggak cuma eksklusif antropologi sebetulnya yang meneliti tentang pengetahuan-pengetahuan tersebut. Nah, itu terhimpun dalam berbagai karya yang kemudian dipublikasikan secara ilmiah begitu ya. Dan kemudian studi-studi itu memperlihatkan bahwa praktik-praktik, norma, aturan yang dimiliki oleh komunitas-komunitas adat seperti Baduy tadi, seperti adanya Pikuku tadi gitu ya, kemudian dipandang atau dinilai sejalan dengan praktik-praktik penjagaan lingkungan gitu ya, konservasi atau pemanfaatan yang lebih berkelanjutan begitu ya, sehingga kemudian praktik-praktik tersebut perlu dilestarikan, dijaga, dan juga ya selain didokumentasikan gitu ya, untuk kepentingan pembangunan yang lebih berkelanjutan gitu, yang lebih berkesinambungan begitu. Karena misalnya kalau kita lihat kalau misalnya praktik pembangunan di sisi yang lain, misalnya berorientasi kepada sepenuhnya pemenuhan ekonomi, biasanya itu tidak berkesinambungan gitu ya, tidak berkelanjutan gitu ya, atau tidak tangguh gitu ya dalam menghadapi berbagai macam perubahan lingkungan yang terjadi. Sehingga memang kita tahu bahwa misalnya kalau kita lihat dari kebijakan internasionalnya, ada United Nations Declaration on the Right of Indigenous People misalnya, UNDRIP gitu ya, tahun 2007. Itu kan juga mengharuskan, salah satunya adalah dalam proyek-proyek pembangunan, dalam baik itu proyek pembangunan yang berorientasi kepada ekonomi ataupun misalnya konservasi, kita perlu mendapatkan persetujuan dari komunitas adat yang ada di sekitar wilayah yang akan dibangun itu gitu ya, sehingga hak-hak mereka terus juga keberadaan mereka gitu ya, itu harus dihargai dan juga diikut sertakan di dalam program-program ataupun kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada gitu. Jadi secara internasional, secara ilmiah itu kemudian meminta gitu ya, pihak-pihak yang ingin melakukan pembangunan di sekitar wilayah keberadaan masyarakat adat misalnya, itu untuk mengikut sertakan mereka, yang artinya berarti kan juga mengikut sertakan pengetahuan, kearifan yang mereka miliki di dalam melakukan program-program pembangunan itu gitu. Ya. Teman-teman tadi sudah dijelaskan juga mengapa adanya local wisdom ini bisa membantu pemberdayaan lingkungan. Nah, saya sedikit penasaran nih, Kak Marno. Tadi Kak Marno jelaskan bahwasannya di suku Baduy dalam itu tidak boleh memakai sabun atau akan mempengaruhi sungai dan lain sebagainya. Apakah adanya local wisdom ini yang memang dianut itu sangat mempengaruhi gaya hidup di sana? Ya, kalau ditanya apakah mempengaruhi gaya hidup di sana, ya jelas mempengaruhi gitu, karena ya itu juga bagian dari tanggung jawab kita gitu sebagai orang Baduy untuk mengikuti aturan-aturan tersebut gitu. Nah, pada akhirnya karena kita ada di lingkungan yang seperti itu, ada di ranah aturan yang seperti itu pada akhirnya mempengaruhi gaya hidup kita gitu. Misalnya kayak ya tadi ya, kita nggak protes dengan adanya aturan nggak boleh pakai sabun gitu, karena ya udah gitu, kita kan lahir di Baduy, ya artinya ya kita lahir di Baduy berarti ya leluhur tuh, kalau kita sebutnya leluhur gitu kan. Leluhur tuh ya berarti percaya dengan kita untuk menjaga atau menjalankan aturan-aturan tersebut gitu. Jadi ya kalau balik lagi ya, kalau ditarik lagi apakah mempengaruhi gaya hidup, ya jelas sangat mempengaruhi gitu. Dengan misalnya kalau orang-orang luar sih, saya biasanya dengarnya orang Baduy hidupnya sederhana gitu dan lain sebagainya gitu ya. Sebenarnya ya itu juga bagian dari, ya mungkin bisa dibilang bagian dari gaya hidup, yang mana gaya hidup itu ya karena kondisi sosial yang ada gitu, karena dengan aturan yang ada, dengan aturan yang seketat itu di Baduy, pada akhirnya yaitu membentuk pola kehidupan kita sehari-hari gitu sih mungkin. Apakah kalau kita tidak menganut apa yang sudah diatur, itu ada implikasinya atau ada hukumannya tersendiri? Kalau di Baduy kita percaya bahwa ketika kita melanggar sesuatu atau melanggar aturan tertentu, nah itu ada hal yang membuat kita ya istilahnya kalau kita sebutnya
kualat gitu. Ya jadi mungkin teman-teman lebih kenal dengan istilah karma gitu. Nah, jadi kepercayaan itu masih melekat terhadap orang Baduy gitu. Nah, pada akhirnya itu juga kan sebenarnya kalau saya lihat itu salah satu metode leluhur atau ya leluhur adat untuk mempertahankan adat ini gitu. Karena ya dengan dibayang-bayangi rasa takut kena karma itu ya kita secara otomatis ya kita mengikuti aturan itu gitu. Nah, kepercayaan itu tuh udah ditanemin sejak kecil gitu. Sejak kita masih kecil itu udah dikasih tahu bahwa ini nggak boleh kayak gini karena pamali gitu. Nah, isi dari pamali itu kan itu pada akhirnya ya ternyata ya saya juga semakin di sini kan semakin tahu ternyata pamali itu ya karena kita punya tugas untuk menjaga ini gitu. Kayak ya contohnya tadi kayak sungai ini gitu sih mungkin. Baik, teman-teman. Nah, Pak, tadi kan disebutkan contohnya ada pamali, ada kualat. Hal-hal seperti itu kalau di Indonesia sepertinya tidak terlalu kaku ya, misalnya banyak yang tahu pamali itu. Tapi apakah ada tantangan utama nggak, Pak, penerapan pamali di Indonesia dengan konservasi ekologi? Hal-hal seperti pamali atau di tempat lain sasi gitu ya, atau seperangkat norma atau aturan yang berlaku secara lokal gitu ya, tentang apa yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan gitu ya, apa yang harus diikuti dan tidak boleh dilanggar gitu misalnya, itu memang bagian dari pengetahuan lokal gitu ya. Tapi memang mungkin persoalannya sekarang ini kan selalu ada ketegangan ya antara apa yang dianggap modern gitu ya dengan apa yang sudah menjadi praktik lokal selama bertahun-tahun gitu ya. Karena kalau kita bicara soal pengetahuan lokal, kearifan lokal, kita nggak hanya bicara soal praktik-praktik itu semua. Tadi sudah dicontohkan gitu ya. Pamali gitu ya, aturan-aturan ini kan juga berkaitan dengan misalnya kepercayaan lokal gitu ya, tentang siapa yang dianggap memiliki kekuatan spiritual gitu ya, secara spiritual siapa yang perlu dihormati, dijunjung gitu ya. Nah, ini seringkali berbenturan dengan apa yang kemudian kita pahami sebagai modernitas gitu misalnya ya. Misalnya modern itu berarti harus mengikuti agama dunia tertentu gitu ya, world religion gitu kan, agama besar gitu misalnya yang diakui secara hukum gitu misalnya. Nah, hal-hal seperti ini memang kemudian menjadi persoalan gitu ya, menjadi problem gitu ketika misalnya ada tarik-menarik itu antara apa yang dianggap modern dengan apa yang dipercayai secara lokal gitu ya. Itu satu isu. Lalu juga misalnya isu lain terkait dengan erosi dari pengetahuan itu sendiri yang disebabkan oleh perkembangan. Kita tahu bahwa sekarang kita hidup di era di mana batas-batas antara satu wilayah dengan wilayah lain itu mungkin sudah termediasi oleh berbagai macam bentuk media gitu ya, informasi, pengetahuan dan lain sebagainya gitu. Jadi dan pengetahuan lokal ini nggak bisa terlepas dari itu semua gitu ya. Apakah tantangan-tantangan yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Rino itu menjadi tantangan juga di suku Baduy, seperti adanya modernisasi, ada praktik lokal dan juga globalisasi sekarang? Ya, berkaitan dengan globalisasi mungkin ya apa ya? Ya kita udah nggak bisa nutup mata lagi ya, karena ya globalisasi ini juga udah nggak bisa secara apa? Ya maksudnya ya globalisasi ini ya mau nggak mau sedikitnya udah banyak masuk ke Baduy gitu. Nah, dan ini juga jadi satu hal yang memang jadi tantangan tersendiri untuk kita saat ini gitu. Cuma bukan berarti dengan adanya globalisasi gitu sistem-sistem yang ada di Baduy terutama dengan yang berkaitan dengan lingkungan dan lain sebagainya gitu itu terlalu mempengaruhi gitu, karena ya pada akhirnya kan kita juga masih punya tadi, jadi ya balik lagi pada Pikukuh yang mana ya Gunung Temenang di Lebur, Lebak Temenang di Lumpak itu ternyata masih sangat melekat gitu buat orang Baduy gitu, terutama berkaitan dengan lingkungan. Nah, contohnya kan kayak misalnya dengan adanya globalisasi berladang
udah pakai sistem modern gitu kan, ya itu nggak, agaknya nggak mungkin gitu di Baduy gitu. Tapi ya globalisasi ini ya mungkin berkaitan dengan kehidupan sosial lainnya gitu, yang mana kayak misalnya perubahan pola perubahan pakaian dan lain sebagainya gitu. Itu hanya hal-hal yang seperti itu aja gitu, tapi berkaitan dengan globalisasi dan berkaitan dengan lingkungan itu sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi. Tapi untuk berkaitan dengan aturan atau misalnya di Baduy masyarakat adat atau kelompok tertentu dieksploitasi karena ada satu hal yang memang itu menguntungkan untuk negara misalnya gitu. Untuk Baduy sendiri sih sejauh ini saya rasa aman dari itu gitu. Kenapa? Karena ya kita juga udah ada payung hukum yang lumayan, yang saya rasa itu juga cukup jelas. Kita ada Perda Hak Ulayat yang itu diterbitin sama pemerintah Kabupaten Lebak dan Provinsi Banten, dan saya kira itu juga jadi satu hal penguat untuk kita gitu. Karena ya dengan adanya aturan itu ya pemerintah nggak bisa eksploitasi terhadap masyarakat Baduy gitu, dan Baduy pun udah diakui secara hukum gitu, dan dengan wilayahnya gitu, dengan teritorialnya itu. Jadi ya saya kira tantangan tadi benar gitu adanya, cuma untuk Baduy sendiri itu nggak terutama dengan eksploitasi tadi itu tidak terlalu mempengaruhi untuk Baduy. Itu sih mungkin. Oke, kita sudah masuk nih ke pertanyaan terakhir. Ini berkaitan dengan harapan dari Kak Marno dan juga dari Bapak Rima sendiri. Ini terkait dengan apa saja sih, atau mungkin apa harapan dari Kak Marno terkait dengan generasi muda yang sekarang dalam melestarikan local wisdom ini, terutama dalam fokusnya praktik. Baduy kan sebenarnya udah punya sistem sendiri gitu untuk mempertahankan semua aturan adanya, termasuk dengan ekologi dan lain sebagainya tadi gitu. Jadi ya saya berharap ya generasi muda, terutama ya ini untuk saya sendiri gitu, karena saya juga bagian dari generasi itu. Nah ya kita tetap dengan prinsip yang sama gitu, yang mana tadi selain Gunung Temenang di Lebur, Lebak Temenang di Rumpak, di Baduy juga kan ada satu pikuku juga yang bunyinya tuh lojor temenang dipotong, pondok temenang disambung gitu. Artinya sesuatu yang udah segini ya udah segini aja gitu, nggak bisa dipanjangin, nggak bisa dipendekin gitu. Nah saya berharap bahwasannya ya generasi saya dan teman-teman saya di Baduy itu tetap dengan prinsip itu gitu, tetap dengan prinsip lojor temenang dipotong, pendek temenang disambung, yang mana dengan kita berprinsip ini ya kita akan sedikit terhindar nih dari perubahan perilaku yang ada di Baduy gitu. Ya tadi, jadi pada akhirnya ya kita bisa mempertahankan lingkungan kita dengan sistem yang ada gitu. Karena tadi kalau saya bilang sih di Baduy itu leluhur tuh punya karya gitu. Karyanya tuh ya ini yang dititipkan ke kita gitu. Jadi apa yang kita jalani di Baduy itu titipan dari leluhur, yang mana itu sebuah karya dari leluhur. Nah, gimana caranya karya ini tetap kita jaga gitu, tetap kita lestarikan dengan memegang prinsip-prinsip tadi gitu. Jadi ya harapan saya itu sih kurang lebih, mungkin tidak terlalu terpengaruh dengan adanya ya tadi modernisasi dan lain sebagainya gitu. Karena ya saya setuju dengan Mas Dino bahwasanya ya globalisasi itu tidak hanya berdampak buruk sebenarnya, tapi ya ada sisi positifnya juga gitu. Cuma tinggal bagaimana kita memilih-milih nih, mana sisi negatifnya, mana sisi positifnya. Mungkin itu sih. Kalau dari sisi Harino bagaimana nih? Apa harapan Bapak untuk generasi muda? Ya mungkin dari saya gitu ya, pertama generasi muda secara umum ya gitu ya, secara umum mungkin terlibat lebih aktif gitu ya di dalam upaya-upaya perlindungan, upaya-upaya pengakuan gitu ya, dan juga dalam konteks tertentu pemulihan komunitas-komunitas adat beserta dengan sistem pengetahuan dan praktik mereka yang baik gitu ya dalam menjaga lingkungan gitu. Jadi ada keterlibatan yang lebih jauh dari generasi muda untuk ikut terlibat di dalam proses-proses itu gitu ya. Karena payung hukumnya ada, baik secara internasional, baik secara nasional. Tadi kan contohnya juga di tingkat daerah gitu, ada perda. Banyak sekali yang bisa dilakukan oleh generasi muda sebetulnya dalam konteks pengakuan, perlindungan, dan juga mungkin pemulihan dalam konteks tertentu gitu ya.
masyarakat kelompok masyarakat adat yang ada di Indonesia ini gitu ya. Terus juga mungkin kolaborasi ya generasi muda gitu kan dengan komunitas adat gitu ya. Mungkin generasi muda yang tertarik dengan sains, yang tertarik dengan aktivisme gitu misalnya, itu bisa terlibat lebih banyak itu berkolaborasi dengan generasi muda di dalam masyarakat adat itu sendiri gitu ya. Ya sekali lagi tadi kan kayak Kang Marno ini sampaikan gitu ya, bahwa masyarakat adat juga sebenarnya kan juga dinamis dan terbuka gitu ya, sejauh itu misalnya tidak bertentangan dengan nilai inti atau core value yang mereka miliki tentang bagaimana seharusnya menjaga lingkungan dan lain sebagainya gitu ya. Tadi keterlibatan generasi muda, tapi juga mereka mungkin mencari tahu gitu ya tentang keberadaan dari komunitas generasi muda di komunitas adat gitu ya. Itu juga jadi banyak membaca riset, berinteraksi gitu ya secara langsung. Saya pikir itu harapan saya di masa yang akan datang gitu ya untuk generasi muda. Baik, kepada Kak Marno maupun kepada Bapak Rino, terima kasih atas harapannya. Tidak terasa, tadi merupakan pertanyaan terakhir untuk sesi video podcast kita kali ini. Namun sebelum berakhir, saya ingin membacakan 3 poin utama untuk kesimpulan pembahasan kita hari ini. Yang pertama, di suku Baduy sendiri mereka mempunyai lokal wisdom yang menjaga lingkungan yang dikenal dengan Pikukuh. Betul? Pikukuh ya. Pikukuh. Pikukuh. Yang kedua adalah bahwasannya globalisasi yang ada di masa sekarang tidak selamanya membawa dampak negatif, tapi ada kalanya membawa dampak positif juga, yang mana ini harus kita pilah. Yang ketiga tadinya untuk terkait dengan indigenous people itu sudah ada peraturannya secara internasional, nasional maupun secara perda. Itu saja kesimpulan hari ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Rino dan juga Marno atas kesediaannya menjadi narasumber kami. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kesalahan kata yang tidak sengaja maupun disengaja. Untuk itu, Foreign Policy Community of Indonesia Chapter Universitas Indonesia Board of 2024 Reaching Beyond.